Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tambahan perkuliahan untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 dan kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari di kelas, yaitu tentang hukum Gauss. Kalau di minggu kemarin kita belajar tentang hukum Gauss di bagian tertentu ya, cara menghitung aplikasi ini dalam sebuah kawat lurus panjang, kita akan menggunakan hukum Gauss ini untuk menghitung medan listrik pada muatan titik ya. Jadi di sini ada satu gambar, mungkin bisa dilihat. Ini adalah sebuah muatan listrik, di mana muatan listrik ini dihitung ya. Ini ada sebuah muatan titik di sebuah permukaan. Permukaannya kira-kira ini kita bisa sebut ini merupakan permukaan apa nih kalau bentuknya seperti ini? Ya, kita bisa generalisir itu adalah bentuk permukaannya adalah bola. Jadi kita bisa sebut ini adalah permukaannya bola. Jadi otomatis kita perlu permukaan ya kan. Kemarin kita menggunakan nilai A atau nilai permukaan sebagai perhitungan untuk mencari medan ya. Nah, kemudian setelah kita tahu permukaan bolanya apa, kemudian yang perlu kita tentukan adalah besar medan listrik yang konstan yang arahnya itu di seluruh permukaan ini ya. Jadi di seluruh permukaan ini itu berapa nilainya. Baik, kalau seperti itu kita sudah tentukan ini adalah muatannya, kemudian ini adalah kita ketahui sebagai permukaannya terdapat jari-jari, kemudian ini adalah nilai-nilai dari medan listriknya. Sehingga kita bisa hitung sigma dari medannya itu adalah perkalian antara E dikalikan dengan A, dimana ini adalah kita bisa hitung juga sebagai E dikalikan dengan A cos theta ya. Semoga masih ingat A itu apa? Ya, ini A itu adalah luas permukaan. Kemudian E itu adalah medan ya. Karena ini adalah perkalian dot namanya. Kalau perkalian dot itu dia akan menghasilkan sudut tertentu, maka kita akan menggunakan sudut cos, kemudian theta ini adalah sudutnya ya. Tergantung sudut yang dihasilkannya. Baik, untuk proses bagian dari muatan titik listrik ini, jadi arah medan di permukaan bola ini radial. Jadi arahnya ini radial. Terus kemudian arah vektor juga radial ya. Jadi ini arah medan. Yang pertama ini tadi arah medan. Kemudian ini adalah arah vektor ya, sama-sama radial. Sehingga gimana nih tetanya? Itu nanti dia akan dapatkan 0 ya. Sehingga kalau kita masukkan ke perhitungan trigonometri, ya cos 0 itu berapa sih nilainya? 1 ya. Dengan demikian, maka kita akan hitung ya bagian-bagian ini. Kita tulis kembali sigma E dikalikan dengan A, ya adalah nilai sendiri ya, karena ini ada A dulu. A cos 0 itu sama dengan E dikalikan dengan A, begitu ya. Kita tahu bahwa A itu adalah sebuah luas permukaan, maka kita akan hitung ini dikalikan dengan luas permukaan gitu. Permukaannya apa? Permukaannya adalah permukaan bola. Jadi permukaan bola itu nilainya adalah 4 dikalikan dengan V. R-nya pangkat berapa? 2 ya. R-nya pangkat 2. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita perlu menentukan muatan ya, muatan total. Maka kalau saya tulis di sini muatan total, gimana muatan total untuk permukaan Gauss yang bentuknya titik ini adalah muatan titik. Kita definisikan di bawah saja ya. Ini adalah sigma Q sama dengan Q ya. Kita akan substitusi ke dalam hukum Gauss, maka
substitusi ya, kita akan substitusi ke dalam hukum Gauss. Jadi ini lanjutannya ya, setelah kita dapetin ini, kita akan mencari muatan totalnya. Ini mepet-mepet, kita lanjutin aja dulu. Ini berarti E, permukaannya itu adalah 4V R pangkat 2 sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0 ya. Atau saat kita tanya berapakah nilai E-nya, kita tinggal bolak-balik ya secara matematis, kita dapat 1/4V epsilon 0 Q dibagi dengan R kuadrat. Nah ini berarti nilai E yang kita bisa dapat, atau nilai medan listrik yang bisa kita dapat dari sebuah permukaan bola di mana dia bentuknya adalah medan atau titik ya, muatan titik. Saya coba rapiin dikit ya. Jadi setelah kita dapatkan sigma dari nilai EA cos itu dan dikalikan dengan luas permukaannya, kemudian kita akan cari muatan totalnya, sehingga nanti kita akan dapatkan ini ya, dimana kita bisa menghitung nilai E-nya tadi ya. Nah ini adalah nilai E-nya. Oke ya, jadi ini cara menghitung medan listrik muatan titik menggunakan hukum Gauss. Caranya kurang lebih sama. Kebanyakan memang perhitungannya kita perlu tahu luas permukaannya apa. Kalau luas permukaannya sudah jelas, kita bisa tentukan apa, kemudian kita substitusi ke dalam muatan totalnya seperti apa. Kalau sudah dapat, ya otomatis kita bisa menghitung nilai E tadi ya. Jadi nilai E ini, ya, nilai E ini bisa kita hitung, bisa kita dapatkan berdasarkan persamaan-persamaan tadi. Oke, ini tentang muatan titik ya.